Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmatan hidayahnya, begitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani yang kita dapat menjalani kehidupan hingga saat ini. Tak lupa pula kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Adapun pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan tentang materi dari makalah yang berjudul Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Diajukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia oleh dosen pengampu kita, Kurnia SPD MPD. Saya Ibnu Anissa Surya dari Fakultas Ilmu Pertanian, jurusan Peternakan Universitas Al-Asyariah Manda tahun 2023-2024. Beberapa yang kita bahas sebelum masuk pada pembahasan. Pertama adalah bagian pendahuluan, yaitu latar belakangnya, kemudian rumusan masalah, serta tujuan dari diangkatnya materi tersebut sebagai judul untuk pembahasan kita kali ini. Kemudian masuk pada perkembangan ejaan pada pokok intinya, kemudian macam-macam ejaan serta ejaan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya pada kesimpulan serta beberapa sumber mengenai materi yang akan kita bawakan. Langsung saja masuk pada inti pokok. Pertama adalah latar belakang. Dilihat dari perkembangan bahasa Indonesia sejak dulu hingga sekarang ini, ejaan pun ikut semakin berkembang dan beragam. Sebagaimana masyarakat Indonesia perlunya kita mengetahui dan memahami ejaan tersebut dari masa ke masa. Sejarah ejaan yang berlaku dan masih digunakan hingga sekarang ini. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah mengetahui bagaimana sih ejaan tersebut berkembang di Indonesia. Yang kedua adalah ejaan apa saja yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pada tujuan kita mengangkat materi ini adalah untuk mengetahui perkembangan ejaan yang ada di Indonesia serta memahami ejaan apa saja yang berlaku di Indonesia. Sebelum itu, beberapa tahun yang lalu, sebelum disebut sebagai bahasa Indonesia, awalnya menggunakan bahasa Melayu, sehingga ketika nama Indonesia diambil, muncullah bahasa Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan, terutama di masa kerajaan Sriwijaya, pada prasasti menggunakan huruf-huruf Pallawa atau huruf-huruf kuno, seperti huruf-huruf Pallawa yaitu huruf India, kemudian berpengaruh pada bahasa Sanskerta. Seperti halnya bahasa Jawa kuno disimpulkan belum menggunakan huruf Latin pada waktu itu. Bahasa Melayu kuno akhirnya berkembang di beberapa wilayah Nusantara pada masa Hindu dan awal kedatangan Islam. Jadi perkembangan ini berawal ketika pada masa awal masuknya Islam, kemudian di tengah-tengah berdirinya kerajaan Hindu-Buddha, yaitu sekitar abad ke-13 Masehi. Awal mulanya bahasa Melayu tersebar lewat jalur perdagangan. Kemudian bahasa yang digunakan dalam pengajaran agama serta hubungan antar negara baik di bidang ekonomi dan politik sehingga disebut sebagai lingua franca. Nah, di sini intinya lingua franca pada lintas perdagangan bahasa Melayu menjadi bentuk komunikasi. Jadi lingua franca adalah sebagai bentuk komunikasi baik di bidang perdagangan, perekonomian maupun politik. Kemudian berkembang dari huruf Arab Melayu yang kemudian menjadi ejaan resmi bahasa Melayu sebelum adanya Latin ataupun huruf Romawi. Baik, kita lanjut. Pertama adalah macam-macam ejaan. Jadi macam-macam ejaan yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen, yaitu 1991. 1901. Kemudian kita masuk pada macam-macam ejaan. Jadi macam-macam ejaan itu terdiri ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, kemudian ejaan Suwandi yaitu 1947, kemudian pembaruan ejaan atau bahasa Inggris atau spelling reform, kemudian ejaan Melindo 1959, ejaan yang disempurnakan EYD 1972, serta ejaan QAB yang kita gunakan pada saat ini. Jadi ada 6 ejaan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, mana masuk pembahasan macam-macam ejaan. Mana ya? Nah, ejaan merupakan keseluruhan peraturan mengenai bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan hubungan antar lambang-lambang itu. Jadi dia membahas tentang bunyi-bunyi ejaan itu dari ejaan lambang-lambangnya gitu. Kemudian ejaan membicarakan tentang penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca.
Oke, yang pertama adalah ejaan Van Optisen pada tahun 1901. Van Optisen yaitu nama seorang guru Belanda yang meminati bahasa pada tahun 1901. Jadi, ejaan Van Optisen ini diambil oleh guru besar dari Belanda bernama Van Optisen. Makanya disebut sebagai ejaan Van Optisen pada tahun 1901. Awal mulanya ejaan Latin bahasa Melayu ditulis oleh T.J. Veta, lalu De Hartmann, Caspar Wilper, serta Sebastianus dan Schaert, kemudian Johannes Roman. Setelah abad ketiga, ejaan tersebut dikenal sebagai ditetapkannya ejaan Van Optisen pada tahun 1901. Penggunaan ejaan Van Optisen penggunaannya dituliskan dengan kata-kata Melayu dengan model yang dipahami dalam bahasa Belanda. Jadi dalam kata-kata Melayu ini menggunakan logat-logat bahasa Belanda atau model kata Belanda yang menggunakan huruf-huruf Latin di mana bunyi kata mirip tuturan Belanda. Jadi kata-kata dari bahasa Melayu ini mirip seperti tuturan orang-orang Belanda. Misalnya huruf J untuk kata sajang, bajang, pajah dan lain-lain. Jadi J misalkan sayang, atau misalkan dari kata bahasa Indonesia ini ada sayang, jadi penggunaan diganti J yaitu sajang. Terus ada huruf orang untuk kata gorgo, goro, boko dan lain-lain. Ya, goro apa? Kalau kita sebutkan itu guru, tapi dibaca goroe, ejaannya goroe. Nah, menggunakan OE itu dibaca U begitu. Terus tanda diakritik berbentuk koma ain untuk kata pa dan ta. Yang kedua adalah ejaan Suwandi yaitu 1947, di mana pada tanggal 15 April 1947 terjadi perubahan ejaan Van Optisen menjadi ejaan Suwandi. Jadi setelah ejaan Van Optisen maka muncul lagi ejaan Suwandi yang diubah dari Van Optisen. Putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan hingga berlaku pada tahun 1940. Jadi diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Terus sebelum disebut sebagai ejaan Suwandi, ejaan ini disebut sebagai ejaan Republik atau ejaan Republik dalam tatanan bahasa Indonesia yang berlaku pada 17 Maret 1947. Penggunaan ejaan Suwandi seperti huruf OE berubah menjadi U, contohnya guru, suku dan sebagainya. Jadi ketika Van Optisen itu goroe, go, OE, ketika diubah menjadi ejaan Suwandi menjadi guru, langsung berubah menjadi huruf U standar. Terusnya tanda diakritik berubah menjadi K seperti tak atau pa. Awalan dan kata depan di dan ke ditulis serangkai dengan digabungkan dengan kata yang mengikutinya. Kemudian ini ya, awal dan kata dengan di dan ke ditulis serangkai dengan digabungkan dengan kata mengikuti, misalkan ke depan, ke jalan begitu. Terus angka 2 dipakai untuk pemakaian berulang. Angka 2 misalkan ketika penulisan angka berulang, ya penulisan cepat itu biasanya ada tanda 2 depannya berulang seperti kemana-mana, kemana baru tanda 2 di atasnya, itu tanda berulang contohnya. Terus pada tabel berikut menunjukkan perbedaan ejaan Oke. Misalkan ya ada tabel nanti munculkan ya. Misalkan khusus menjadi khusus, Jumat menjadi Jumat, jakni menjadi jakni, serta goro menjadi guru. Fonem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki arti dan berbeda dengan fonem lainnya. Dalam kasus perbedaan ejaan Van Optisen dan ejaan Suwandi, khusus mengacu pada jenis suara atau bunyi yang merujuk pada satu fonem tertentu. Jadi pada satu kata tertentu, sebagai contoh kata kemerdekaan dalam ejaan Van Optisen ditulis sebagai kemerdekaan, sedangkan pada ejaan Suwandi menulis tanpa huruf K ganda sehingga menjadi kemerdekaan. Yang ketiga adalah pembaruan ejaan bahasa Inggris atau spelling reform, yaitu atau ejaan bahasa Inggris ya. Kemudian di awal abad ke-13, tidak awal ke-19, abad 19 ya, ada 31 lebih atau lebih dari 31 bahasa modern yang dilakukan untuk memperbaharui suatu ejaan yang ada secara radikal. Jadi ejaan sebelumnya yaitu ejaan Suwandi atau ejaan Van Optisen dirubah kembali atau dirombak menjadi bahasa Inggris, di mana pembaruan ejaan ini dilakukan untuk memperbaiki sistem ejaan dengan penggunaan fonem. Pada bahasa di Indonesia telah terjadi perkembangan dan perubahan pada sistem ejaan, dengan yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan pada tahun 1907. Jadi nanti kita bahas ya. Terus penemu ejaan bahasa Indonesia atau reformasi adalah sekelompok ahli bahasa Inggris yang bekerja sama untuk mereformasi dan menyederhanakan aturan ejaan. Jadi yang menyempurnakan dari ejaan ini adalah dari orang-orang Inggris. Nah, seperti mereka dari banyak orang seperti teolog Isaac Pitman dan lecturer James Murray, serta perubahan-perubahan ini dikenal sebagai reformasi ejaan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah ejaan Melindo pada tahun 1959.
di mana ejaan Melindo merupakan ejaan berupa ejaan Latin yang dimuat dalam isi pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau disingkat Melindo. Jadi Melindo itu antara Melayu dan Indonesia. Di sini adalah bentuk kerjasama di mana terbentuknya ejaan tersebut. Ejaan ini lahir dari usaha penyatuan pada sistem ejaan menggunakan huruf Latin di Indonesia juga pada Persekutuan Tanah Melayu. Hal ini dilakukan sebagai perjanjian persahabatan Indonesia pada tahun 1959. Jadi pada tahun 1959. Namun sistem ini belum terjadi atau belum pernah dan tidak pernah diterapkan. Tapi berlaku di Indonesia karena merupakan suatu peresmian pembentukan ejaan sebagai bentuk persatuan persahabatan antara Malaysia dan Indonesia atau ejaan Melindo. Contoh kata ejaan Melindo. Nah, pertama adalah sejajar sebagai pengganti serjajar, kemudian mencuci sebagai pengganti mencuci, serta menana sebagai pengganti dari menganga, kemudian bernani sebagai pengganti berjanji. Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1979. Pada tahun 1972. Sesuai dengan namanya, ejaan ini telah disempurnakan dari ejaan sebelumnya. Ejaan ini disempurnakan oleh LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, di tahun 1966. Kemudian ejaan inilah pada akhirnya diresmikan dalam isi pidato kenegaraan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27 tanggal 17 Agustus 1972. Jadi ejaan yang disempurnakan dan ejaan yang sebelum-sebelumnya kembali disempurnakan sehingga disebut sebagai ejaan yang disempurnakan. Kemudian ejaan yang disempurnakan kemudian dibukukan lagi dalam surat putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Penyempurnaan ejaan tersebut beberapa diantaranya adalah huruf J, DJ, CH, TJ, SC. Pada ejaan Suwandi dan kemudian diganti menjadi Y, J, NY, KH, C, dan SY. Kemudian kedua adalah kata ulang harus ditulis hanya menggunakan tanda hubung atau disebut konjungsi ya. Konjungsi. Penggunaan angkanya 2 diperbolehkan hanya pada tulisan cepat atau tulisan notula. Jadi kata berulang-ulang ketika digunakan hanya untuk kata penulisan cepat seperti itu. Adalah ejaan QAB. Nah, ini ejaan yang masih berlaku sampai ini. Jadi ejaan yang pertama tadi sebenarnya itu hanya berlaku pada tahun 2015. Sekarang sudah diganti menjadi ejaan QAB, di mana ejaan pada IED, ejaan disempurnakan, dan QAB yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah sama ya, sebenarnya sama, cuman ada lagi perubahan atau perombakan kemudian diresmikan oleh pemerintah. Kemudian yaitu menggunakan ejaan standar bahasa Indonesia yang tertuang dalam kedua panduan tersebut. Jadi sama-sama memiliki ejaan standar ya. Terus namun terdapat beberapa perbedaan detail antara keduanya. Jadi ada beberapa perbedaan detail, nanti saya akan jelaskan ya di akhir. Kemudian perbedaan antara IED dan PAB terletak pada detail ejaan bahasa Indonesia yang digunakan. Meskipun keduanya mengacu pada standar ejaan yang sama, namun terdapat perbedaan dalam hal pemilihan kata baku, penggunaan huruf kapital, penulisan singkatan atau akronim, serta tanda baca. Jadi ada beberapa ya. Pertama itu ada huruf kapitalnya ketika dalam bahasa Indonesia. Terus penggunaan bahasa ejaannya pernah kapital. Terus penulisan kata bakunya, penulisan singkatan atau akronimnya. Nah, itu ada sedikit perbedaan, perubahan atau perombakan. Terus serta tanda baca. Jadi tanda bacanya juga ada mulai berubah meskipun dalam standar kalimat ejaannya sama, tapi ada sedikit dibedakan pada kedua panduan tersebut. Nah, contoh ejaan kata yang berubah dari EYD atau ejaan yang disempurnakan dengan PAB, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi PAB itu adalah singkatan dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya guys. Kemudian di mana PAB menggunakan huruf kapital pada istilah Masehi dan Hijriah pada EYD. Jadi kalau di PAB dia huruf Hijriah atau Masehi pada kapitalnya itu huruf besar ya, huruf kapital huruf pertamanya. Kemudian pada YD kedua kata tersebut tulis dengan huruf besar Masehi dan Hijriah, sedangkan pada PAB menjadi huruf kecil. Oh ya, terbalik sih, maaf. Jadi di YD itu menggunakan huruf besar Hijriah dan Masehi, kemudian pada PAB yaitu pada Hijriah dan Masehi dia menggunakan huruf kapital dalam ejaan pertamanya. Kemudian EYD ini disempurnakan diperkenalkan pada tahun 1972. Jadi EYD ini 1972 sudah kita bahas ya. Terus berlaku hingga tahun 2012. Nah, ini berlaku sampai tahun 2012 saja, tahun kemarin. Nah, kemudian di mana digantikan oleh pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PAB yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Maret 2016. Jadi 1 tahun setelahnya dirombak pada tahun 2016 itu kita sudah menggunakan ejaan PAB hingga pada tahun 2023 saat ini. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang sepanjang ini ya, ada beberapa. Yang pertama, makalah ini membahas tentang ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi
dari sepanjang materi pembahasan ini kita membahas tentang ejaan-ejaan yang berlaku di Indonesia. Nah, contohnya tadi disebutkan, pertama ada panoptisen, kemudian Melindo, ejaan bahasa Inggris, dan ejaan IYD, ejaan disempurnakan, kemudian ada ejaan PUEB, yaitu pedoman umum bahasa Indonesia. Kemudian Indonesia. Dijelaskan bahwa penggunaan ejaan bahasa Indonesia telah berkembang sejak dulu hingga sekarang dengan beragam jenisnya. Jadi perkembangan itu memang kita ketahui dari ejaan-ejaan sudah berkembang dari sejak tahun ke tahun, dari masa ke masa, sehingga sudah menjadi sangat penting ya bagi komunikasi atau proses penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan memahami jenis-jenis yang berlaku di Indonesia. Jadi sudah kita ketahui bahwa tujuan ini kita mengetahui apa saja sih yang berlaku di Indonesia, ejaan apa yang sampai ini memperbaiki kita untuk bagaimana menuliskan sebuah penulisan yang benar dan baik. Jadi kita harus tahu yang mana ejaan itu, yang sampai kita menggunakan ejaan IYD ya. Jadi kita menggunakan adalah ejaan PUEB untuk saat ini. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia dimulai dari masa kerajaan Sriwijaya pada prasasti dengan huruf-huruf Pallawa. Jadi kembali kita katakan bahwa menggunakan huruf Pallawa pada kerajaan Sriwijaya pada saat itu India, yang kemudian dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta. Nah, jadi bahasa Melayu kuno akhirnya berkembang dari berbagai wilayah Nusantara pada masa Hindu dan awal kedatangan Islam. Jadi ejaan sudah berlaku pada masa kerajaan-kerajaan, sudah masa terdahulu ya, sudah lama sekali. Kemudian paritas perdagangan digunakan untuk bahasa Melayu menjadi bentuk komunikasi dan berkembang dari huruf Arab Melayu menjadi ejaan resmi bahasa Melayu sebelum Latin ataupun huruf Romawi. Jadi sudah awal ya masuknya. Ejaan merupakan keseluruhan peraturan mengenai bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan hubungan antara lambang-lambang itu. Ejaan merupakan tentang penulisan huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Jadi ejaan itu adalah pengejaan kata, setiap kata, baik itu penggunaan hurufnya, kemudian kata, dan penggunaan tanda-tanda baca. Itu termasuk dalam pengertian ejaan. Salah satu jenis ejaan dibahas dalam makalah ini adalah ejaan Van Optisen pada 1901 yang ditulis oleh seorang guru Belanda bernama Van Optisen yang meminta bahasa pada tahun 1901. Meskipun makalah ini memberikan gambar umum tentang perkembangan jenis-jenis ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, informasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang topik ini. Jadi saya rasa tentang pembahasan yang saya presentasikan dari materi ini masih kurang, sangat-sangat kurang menurut saya. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk sekiranya mencari informasi-informasi yang lebih lanjut lagi dan tidak hanya menjadikan patokan dari materi ini. Jadi mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan ya, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan ya. Kemudian terakhir adalah daftar pustaka. Dari maksudnya adalah sumber-sumber yang saya dapat tadi adalah seperti dari buku Aziz Amiguddin Jakarta 16 Agustus 2022, diakses pada 19 November 2023 dari ejaan-ejaan dari Kemendikbud. Dan sejarah singkat ejaan bahasa Indonesia Selasa 31 Juli 2012 19 November 2023, kemudian pada penulis Haniah Bungal Pandan terlengkap PUEB. Jadi itu adalah sumber-sumber yang saya ambil sebagai patokan untuk membuatkan makalah saya. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan lagi ya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum. Jazakumullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.